Ya oke, selamat datang di video ini. Ini video bagian kedua. Bagian kedua tentang key map, lanjutan dari bagian pertama sebelumnya. Kalau kalian sudah memahami dengan betul prinsip dari POS dan SOP, itu langkah awal untuk memahami lebih lanjut, yaitu key map ini. Untuk key map bisa dibilang cukup mudah karena kita mempelajari apa ya, seperti menaruh setiap puzzle gitu. Jadi sudah ada urutannya. Kalau game map sendiri ada 3 jenisnya. Yang pertama 2 input. Perhatikan ya, yang dijadikan perbedaan jenisnya itu dari inputnya, bukan outputnya, karena yang kita keymapkan nanti adalah outputnya. Jadi jenisnya keymap ada 3, yaitu 2 input, 3 input, dan 4 input. Ya, jadi ini ada 2 inputnya, ada 2 inputnya, ada 3 inputnya, ada 4. Nah, ini contohnya yang 2 input. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, sudah ada urutannya, ada 0, 1, 2, 3. Jadi contoh, kita punya 2 input di sini. Di tabel kebenaran ini kita punya 2 input, A dan B. Sama untuk aturan yang mempermudah isi dari input 01, 01 selang-seling, kemudian 00, 11. Nah, ini yang kita mapkan nantinya, fungsi f ini output dari 2 input ini. Karena ini sudah ada urutannya, mempermudah pekerjaan kita nantinya. 0, jadi urutan ke 0 itu diisi dengan 0. Terus yang pertama 1, berarti yang 1 ini diisikan ke 1, bagian 1 ini. 2 diisikan bawahnya, 3 dan bawahnya lagi. Seterusnya baris dan kolom dari fungsi f ini, barisnya sesuai urutan 0, jadi 0. Baris pertama diisi 1, baris kedua diisi ke 2, baris terakhir yaitu 3 diisikan ke 3. Ya, ini masih belum kelihatan acaknya ya. Ini kan masih teratur ya, 0, 1, 2, 3. Gimana kalau 3 input? Nah, 3 input dia ada perbedaan. Kalau kita perhatikan di sini kan nggak urut ya. Kalau yang tadi urutnya 1, 2, 3. Kalau di sini enggak, 3 input, 0, 1, 3, 2. Nah, berarti cara menghitungnya, bukan menghitungnya, cara meletakkannya 0, 1, loncat 2, 3. Kalau saya sih ini enggak perlu dihafal gitu, tapi perlu diperhatikan dengan teliti. Enggak perlu dihafal karena ini sebuah aturan ya, bukan sebuah hafalan. Atau jadi tahu aja masukannya di mana gitu dengan teliti, karena urutannya beda-beda. Habis 4, 5, loncat lagi 6, 7, sama caranya juga, masukkannya sama. Berarti kolom pertama diisikan ke 0, kolom kedua diisikan ke 1, kolom ketiga diisikan ke 2, kolom keempat diisikan ke 3 ini, dan seterusnya sesuai dengan urutan yang ada di sini. Nah, kalau 4 input berarti lebih banyak lagi ya tabelnya kebenaran. Ini berarti ada 8 karena 2 pangkat 3 input ya, karena ini digital, jangan lupa menandakan bahwa dia 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ada 8 baris di sini. Bagaimana kalau 4?
Berarti 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi ada 16, bukuannya di sini sampai ke bawah. Sama untuk memasukkannya juga perhatikan baik-baik urutannya ini. Ada 0, 1, 2, 3, loncat lagi, 4, 5, loncat lagi 6, 7, terus langsung ke bawah 8, 9, 10, loncat lagi 11, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Yang perlu diperhatikan juga nanti tugasnya juga saya rasa 4 input ya, 4 input tugasnya itu. Nah, itu di awal yang perlu diperhatikan mengerti betul POS dan SOP itu seperti apa, kemudian menyederhanakan keymat ini. Tujuannya sih itu menyederhanakan sebuah fungsi. Dan nanti kalau ada yang ditanyakan dari penjelasan ini singkat ini bisa dilanjut di waktu kita live meet di Google Meet itu ya. Silakan bertanya apapun, dan sekian, tetap semangat.